Udah terlihat ada 158.000 mulai bergerak langsung masuk ke dalam area dari River, bersembunyi terlebih dahulu, saling menatap dari kejauhan walaupun belum bisa saling memiliki. Tapi ternyata bukan hanya tidak saling memiliki, udah mencoba ditikung, diambil alih dan diamankan oleh tim dari Evil Legends. Tapi Pulse ke depan pasti akan menjadi pilihan. Retribution kali ini harus bahkan anti-match datang. Anti-match harus datang berada di arah jungle untuk mengamankan para kawanan dari sang lebih sustain dari segi damage untuk menahan damage dari Keyboy bersama dengan Drian, ataupun mungkin untuk Sans yang dimana kalau kita lihat sebenarnya dia nge-build up ke arah dari physical. Ya semuanya, dan bahkan Thunderbird akan menjadi pilihan dari tim seorang EVOS Legends Aldos. Anti-match sebelah sana mencoba untuk melakukan sliding flicker Prefixer. Dicari begitu saja tapi lihat Keyboy akan menjadi pilihan di luar. Kali ini dikentung, burungnya langsung hilang di depan sana, membuat seorang Onyx Esports barbar permainan dari seorang Nasimen. Boots bersama dengan Drian dan juga cewek ternyata terperangkap dalam dunia yang termanipulasi. Kali ini Drian mencoba untuk memaksakan keadaan dengan order brilliance yang sudah hilang. Tidak ada kuning kalau kata orang-orang di EVOS Legends standby untuk mendapatkan satu buah turtle, Pak Pulung. Ini Divine Glaive-nya udah aktif loh, konsilnya juga udah langsung ditekan, kajanya langsung berhasil untuk menarik ke arah satu play, namun udah ada pertarungan yang paling pecah. Yves-nya gak bisa melakukan apapun, langsung hilang begitu saja. Bahkan untuk versi kali ini gak bisa lari kemanapun sementara. Udah ada Anti-Match langsung maju dengan Black Fighter, tapi di tempat yang berbeda udah ada Aldous tidak memberikan tumbukan yang begitu menyakitkan. Lunox yang gak kuat lagi, tapi untuk Aldous-nya Clover bisakah dia bertahan dari belakang sana. Anti-Match yang mencoba untuk membantu. Selamat sudah uji untuk kali ini. Anti-Match kali ini berhasil memulangkan Drian ke base-nya. Tak peduli mantan, tak ada namanya, balikan dan juga kasih sayang. Dan kali ini bahkan Sans dapetin keunggulan banyak. Surprise attack yang dilakukan oleh tim Onyx Esports membuat EVOS Legends terkaget, terkejut dan terheran-heran. Padahal Rex sudah menyelamatkan Wan di saat yang tepat. Oke, tapi aku udah gak sabar, aku sudah lega karena sebentar lagi pause akan selesai. Ini dia back to the game. Bahkan Versik ini salah satu adik dari Ferdiansyah sudah berada di arah Lord seperempat arah terakhir dan bakal coba dipasangkan Retribution dan sudah diamankan dengan baik. Ini Lord yang udah di hand. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan satu buah ikan sapu-sapu dari seorang Sans. Memilih sedikit demi sedikit mundur di damage, di pop, dan bahkan tidak harus menggunakan ultimate dari seorang Sans untuk mengamankan Bapak Lord yang terhormat. Bisa ditahan untuk kali ini Lord yang udah di enhance sekalipun. Tapi Boots mencoba untuk mengejar dan juga mengusir mundur pergerakan dari satu player EVOS yang ada di bawah sana, yaitu Clover dengan Aldous-nya. Cuman kalau kita lihat dari minimap, malah darah yang dimiliki oleh Boots yang malah terkikis habis. Alright, dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk meng-gating Ward manipulation Sans tertangkap dan defense lagi dan lagi memperang-perandakan dari belakang sama dengan seorang Clover, membuat para pemain dari tim Onyx Esports terkejut, terheran-heran dan wow, mengkaget. Kali ini lihat lagi aku udah bilang Anti-Match yang akan membuka, nggak peduli apapun yang terjadi. Kali ini menjadi pilihan dari tim EVOS Legends. Wow, lapis pertama ada Anti-Match, lalu udah dilanjutkan lagi dengan adanya Aldous. Namun untuk kali ini kita lihat ada lethal counter menghilangkan satu wave minion. Selamat sudah Hoji. Wow, di arah bottom lane para pemain dari tim Oni mencoba untuk bertahan. Ward manipulasi dibuka begitu saja, nggak dapat terjadi. Anti-Match lagi ke belakang dan lihat dia membuat perimeter portal 1x24 jam. Dan yang terakhir ya, malah dia akan menjadi sang eksekutornya. Oke, lihat Aegis telah dikeluarkan di tangan dan bahkan kali ini Wan gak bisa menyelamatkan seorang RKT hilang begitu saja di telan bumi. Dia akan menjadi pilihan dari ikan sapu-sapu, tapi di belakang sana Sans harus hilang. Order biasa dikeluarkan, Flicker dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir. 4 pemain kali ini mendapatkan satu orang Sans. Diuntungkan dari tim EVOS Legends yang hanya kehilangan seorang RKT. Iya, Romer ditukar dengan satu junglernya hanya saja dari Onyx. Mereka mencoba untuk menghilangkan, tapi untuk Boots-nya menjadi palang pintu utama. Digeprek begitu aja, ceweknya langsung mundur dengan menggunakan flicker di bagian belakang. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya lethal counter yang dikeluarkan juga sakit banget. Lunox-nya langsung down untuk kali ini. Anti-Match lagi-lagi membuat kerusuhan. EVOS Legends memporak-porandakan Onyx Esports. Keuntungan yang tadi dimiliki Onyx Esports bahkan kali bumi. Dan kali ini kita bisa bilang Lung agak makin deket, Lung jaraknya Lung. Iya, benar sekali. Aduh, kameranya dekat banget. Hey, Oke, untuk EVOS Legends mana suaranya? Untuk Onyx Esports. Wah, dan ini dia langsung menuju ke arah match yang kedua. Di game yang kedua, mampukah EVOS dengan kombinasi Cloud Angela mempertahankan 100% win rate mereka, Pak Pulung?
Ranger Mas dan juga Opung Wawa. Emas Pak Wawa. Mas Pawawa. Again and again 1-1 dan 1-1 lagi. Wan dan juga RKT ada di bagian tengah. Tapi Kiboy maju jauh sedikit lebih dalam untuk bisa menjaga agar monster junglernya diganggu dan juga menghalau pergerakan. Lagi-lagi Turtle akan menjadi pilihan, tapi Sansky Boy ini akan menjadi team fight. Cycle legal saat dikeluarkan. Bots is coming. Para pemain dari tim Onyx Esports berhasil melakukan satu buah casing dan Sans semilir ke arah belakang. Turtle dipecahkan dan hantaman benda tubuh. Wan menjadi pilihan utama, tapi ternyata Wan masih bisa selamat. Sayang sekali pasifnya tidak nyala. Versi di belakang sana tertinggal seorang diri. RKT dan Bots menahan semua defense yang diberikan dari seorang Clover. Terlalu sakit dan di sisi lain Rian mengcutting. Hilang satu orang. Bots still survive dan bahkan Versi yang menjadi tumbal di fight. Rian masih mau lebih. Clover akan menjadi pilihan di TP super position dan sayang sekali tembakannya ditolak. Aku nggak mau jadi pacarmu, Opung Wawa. Ya, ini tim play dari Damage yang diberikan terhadap seorang Clover karena kita lihat dengan Warrior Boots yang bukan dengan Tough Boots dan bahkan tidak ada item defensifnya. Melihat kemana dari tim Onyx Esports, mereka udah bakal coba untuk mendapatkan satu buah rotor hormat di pas dengan second kalau seorang Persik bakal coba dipaksa di komen begitu saja. Rian apakah retribusi dia bakal seorang saat Persik tertangkap dan di sini muncul objektif gaming karena belakang RKT gak boleh pulang pun jadi goyang dan Blazing Duet 15 miliar mencoba mendapatkan satu hilang tapi Putis kami mencoba untuk memberikan satu buah defensif dan hilang juga. One versus everybody. Bus menjadi pilihan gak bisa dibendung, digoceng begitu saja tapi sayang sekali triple kill dan One must down. Wow, Wan hampir aja merubah situasi dan kondisi yang diterima oleh Force Legend. Gila. Tapi mendadak untuk Sansnya pun hadir memberikan bantuan kepada Boots-nya. Boots begitu sulit untuk ditembus hingga untuk kali ini wipe out pun tercipta. Bukan hanya itu aja, kalau nggak ada Sans itu bakal hilang 3 orang di arah top lane sana. Ter-outplay. Ya, dari Sans ketika kita melihat terlalu terfokus mungkin untuk ke arah dari Boots-nya. Jawabannya udah Nah, jadi. misalnya WON-nya cooldown, One butuh Winter. Winter, oke. Oke. Tapi Wanda seperti untuk kali ini udah ada Angel yang masuk ke dalam tubuhnya. Udah ada lagi satu Blazing Duet. Sakit banget tapi darahnya juga langsung terkuras habis. Masih bisa kaburkan dia karena udah ada pasif yang berhasil dia dapatkan. Oh my god, Blazing Duet yang mahal dari seorang Wan. Nanti Pets melihat seorang Rian masih mau lebih. Boots di depan sana. Boots Pets pribadi dia telah diberikan terlalu besar. Cewek nggak bisa membantu. Boots mencoba dihajar dengan satu buah dan tidak hilang. 2 hilang. Sans masih coba untuk bertahan. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka membalikan keadaan. 3 orang hilang menuju ke arah pas. Ultimate akan menjadi orang keempat dan Onmo Vendor membuat cewek tertahan. Tapi ternyata Second Deagle dan Guiding One Save the Day membuat Clover harus hilang dan wipe out. Onyx Esports berhasil meratakan di Force Legend di arah top lane. Ini bencana. 2 game, 2 Winter, perubah situasi dan kondisi. Winter dan Winter Trenjan. Ya, dan juga Guiding Wind tadi menyelamatkan sebenarnya Kiboy. Gila. Itu 2 kali terjadi. Game pertama dan juga di game yang kedua. Ini kacau sekali Winternya loh. Tapi Versik di bawah juga tadi mencoba untuk melindungi ataupun menghilangkan satu wave minion. Hanya saja Sans coba di dalam rumputan dengan satu puncher mungkin dia bisa mendapatkan ke arah Versik langsung ke area depan dengan satu wave minion yang begitu banyak, gede-gede juga gerobaknya. Bukan hanya itu aja, Lord bergerak mengamung. Ini Bitter bakal mencari pilihan utama. Nanti match di depan sana memberikan sebuah perlindungan dan bahkan Clover dengan Dark Cunning-nya. Cewek menjadi pilihan. Guiding White masih menjadi sebuah perlindungan utama di balik sakitnya damage dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mampu membendung setidaknya satu wave utama. Bus masih mau lebih, kali menuju ke arah belakang. Hantaman benda tul tapi ternyata tidak. Versi akan menjadi pilihan, harus hilang begitu saja. Anti match di depan sana mencoba untuk mempertahankan diri, tapi ternyata petrify-nya dari seorang Bus yang berhasil menumbangkan seorang anti match. Di sisi lain Rian mencoba untuk bertahan, harus hilang. Dan ini dia Blazing Duet dari seorang Wan yang berhasil menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Blazing Duet 15 miliar. Lihat, digeser begitu saja. Kiboy nggak pakai Assalamualaikum, langsung membuat anti-match mengamuk. Bahkan Lord bakal coba dicuri, bakal coba diamanin. Saat keringat telah dikeluarkan, sana akan menjadi pilihan utama. Anti-match hantaman benda tumpul ban. Ternyata One Blazing Duet 15 miliar langsung memperoleh ke backline. Bermain dari tim Onyx Esports membuat lihat flicker ke arah belakang. One mencoba untuk bertahan Immortality, tapi ternyata cewek with Winter saja nggak
bisa membuat Wan harus tumbang. Wan dan nama dari Fontini membuat EVOS Legend bakal mendapatkan keuntungan 2 poin hilang Opung Wawa. Oke, dan belum bisa maju sebenarnya untuk EVOS Legends. Mereka harus bisa memaksimalkan kondisi yang sekarang. Ketika Lord yang kedua kali ini sudah mulai terbuka juga. Dan ini kalau nggak didapetin sih bakal sayang banget. Dan seharusnya EVOS Legends mereka akan mendapatkan Lord kita yang sekarang 3 berhadapan dengan 4 pemain bakal dikontes oleh Boots-nya. Oke, itu dia Boots-nya kembali ada sedikit lagi Espisa dan Lordnya berhasil diambil. Mereka harusnya mundur terlebih dahulu, set up ulang bersama-sama ya. Hero rakyat Indonesia. Benar sekali, dan sekarang ini dia waktunya Lordnya akan mengangkat langsung ke attack dan masuk ke dalam dari Bitter Taren. Akankah mereka bisa mendapatkan yang Bitter Taren ini karena sekarang sedikit lagi HP tersisa dan benar aja berhasil dirobohkan. Tapi musuh depan sana suara diri tadi menemani mencoba memaksa ke arah depan. Oh my god, Clover dan Blazing Duet gak berhasil untuk Wan untuk kali ini. Dibalikan keadaannya, kehilangan 2 player. Para pemain dari tim EVOS Legends kehilangan 2. Dibalikan keadaannya sedikit demi sedikit. Akankah ini menjadi one strike push karena Wan masih coba untuk bertahan untuk kabur. Saat masih mau lebih, Peter masih ke arah belakang. Tondrosnya kali ini miss dengan mirror image mencoba untuk menggocek Dewa dan Naga dan hilang. Itipan sana. Tidak ada Wan, tidak ada T-Max, tidak ada Clover, Persik dan Rank. Hanya mereka berdua yang harus mempertahankan base-nya. Ya ampun, ini dia coba lihat. Ada 4 player dari Onyx yang bersiap untuk masuk ke dalam base turret dari EVOS Legends secara langsung. Ini di atas menit 22. Respawnnya akan sangat lama sekali. Super Season tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Coba lihat Tondrosnya langsung aja mematikan. Karena sekarang Phantom Execution begitu menyakitkan. Udah juga untuk Persiknya. Jagoan lagi menahan. Wiper sudah hampir, tapi Rek untuk kali juga nggak bisa menahan. 2-0 untuk Onyx Esports. Persik is coming, sudah level 4 dan bahkan cewek akan menjadi pilihan Retribution, Bloody Retribution. Keyboy, lelenya masih bertahan dan bahkan War of Play. Persik, what are you doing? Masuk ke dalam ranah Onyx dan bakal first blood-nya diamanin dari dengan 1 wild charge hanya saja. Tadi Purple Buff yang berhasil langsung diamankan. Persik terkurung dengan ada 1 baril langsung dikeluarkan. Persik mau pergi ke arah mana karena Boots udah mulai mendekat. Dilemparin piring, Brave Factory mungkin masih disimpan untuk kali ini sedikit lagi HP tersisa, tapi Persiknya ada Cyclone Eye ditembak. Punggungnya hilang sudah Persik kali ini. Boots gak menuju seorang Persik, tapi mata sempat tertuju terhadap seorang Luminaire yang tidak bisa mengcover seorang Persik. Boots menutup itu, pintunya ditutup, tapi RKT kali ini akan mencoba untuk menunjukkan batang hidungnya dari bottom lane. Mencoba untuk sedikit demi sedikit mencari sebuah gold. Ingat, kalau Rex sampai menjadi The Red Sky, ini memang benar-benar si petani. One charge! Langsung menyundul seorang Luminaire Abenjol di sana, Pak. 212.000, ingat 250.000 Papulung bakal di tengah laut Pargo ya guys ya. Tapi ingat jangan malam-malam karena kalau kehilangan pulung kita juga bersedih. Anti-match di depan sana. Bakal coba dipasang, Wacata dikeluarkan. Masih coba dipasangkan Darkan ini dikeluarkan, tapi kali ini Anti-match masih bertahan dengan Cyclone. Ada pasang cewek tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih mau lebih. Persik di depan sana. Dia akan menjadi pilihan double kill tak dilakukan. Kali bayaran yang cukup malu. K-Force triple kill for Persik. Flicker berhasil menyelamatkan serang K-Boy. Wow. Oke, EVOS Legends back on the track. Sepertinya tadi dengan permainan dari Persik yang berhasil untuk mendapatkan 2 kill. Dan kalau kita lihat di sini Rek masih diberikan kebebasan untuk tetap melakukan farmingan, tapi pasti dia harus berhati-hati ya karena untuk Starshell sendiri. Oke. Raga Lane of Down. Selena lelenya pas on point dan bahkan kali ini cewek harus hilang. On point, Blazing Duet. 15 miliar mencoba untuk menurunkan seorang Rek, tapi ternyata Rek kali ini berhasil mendapatkan assist di depan sana. Harus kehilangan seorang Sasha, mencoba dipaksa. Luminaire mencoba dikarantina. Soliter hampir saja memakan jiwa raya dari seorang Keyboy, tapi putusan Keyboy still survive. Masih bisa bertahan untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Ini hal yang sangat baik untuk mereka, tapi serangan dari pos barusan benar-benar shock terapi yang mereka mendadak lakukan begitu aja. Dan sekarang posisinya ada beberapa pemain dari Onyx yang belum ready, tapi Lord udah ada. Pemain dari pos mereka bersiap untuk bisa mendapatkan, dimana sekarang Persik pun udah hadir. Tapi sekarang coba kalian dengarkan dulu satu stiker ini dan bener aja, jangan lupa stiker. EVOS Roar berhasil untuk menguasai dari hashtag, tapi di tengah ada Persik melakukan pergerakan. Walalalah malah nabrak tembok tadi. Untungnya Persik masih bisa mundur lagi. Oke, dari top lane sana stay by position. Portal 1x24 jam, dia bisa terlalu besar dikeluarkan dari seorang Wan udah dia punya sepatu hitam, membuat para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak berhasil menumbangkan dari top lane. Tapi ingat, ini masih ada super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Mereka defensif dari Onyx Esports berhasil mendefense dengan cukup pesat
sakit dan mahal. Lihat, Wan sampai harus menggunakan sepatu hitamnya Pungwawa. Iya, dia- Tadinya dia nyeker. Ya tapi gue suka dari EVOS Legends, mereka nggak terlalu terburu-buru juga tadi untuk naik ke atas, mungkin untuk mendapatkan inhibitor. Padahal itu adalah Lord yang kedua, Lord yang sebenarnya punya atribut cukup tebal juga tadi untuk bisa mendapatkan inhibitor. Tapi mereka hold aja, mereka nggak terlalu terburu-buru karena mereka harus bisa mengenalkan versiknya, jangan sampai ke pick off dengan cukup cepat. Dan pastinya Abyssal Arrow, kalau dapetin momentum satu pemain center kena stun dari Luminaire, udah Onyx Esports pasti mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Oke, anti match-nya pun tetap mempertahankan stack dari Pasifika yang dia miliki. Terkena dengan adanya satu Abyssal Arrow, namun tidak bisa terus. Dan bahkan Lele Luminaire berhasil dihindari, Anti-Match terperangkap, dinosaurusnya dikandangin. Bones mencoba untuk memancing keributan, Brave Fight sekarang perangkap, Wan lah yang hilang, Wan menjadi pilihan. Anti-Match gak bisa bertahan lebih banyak lagi, tapi lihat RKT Phasing Duel, Phasing Duel kali ini tidak bisa menumbangkan siapapun. RKT tersisa seorang diri, ini bencana. Ini benar-benar bencana untuk pemain EVOS Legends, di mana tadi serangan mendadak langsung dilakukan oleh pergerakan anak-anak Onyx dan pada Raja. Oh my god, tukang sampai kejemur gas. Oh my god. Woods again and again menjadi opener yang sangat-sangat gila, sangat-sangat luar biasa. Shock terapi hingga membuat 3 gol tanpa balas untuk Onyx Esports di match yang kedua, dan mereka berhak untuk melaju ke babak final upper bracket. Onyx Esports mengejutkan, mengagetkan. Shock terapi didapatkan oleh EVOS Legends dan bahkan membuat EVOS harus turun ke lower bracket. Opung Wawa.